Allah memberikan Luqman kebijaksanaan dan menjadi penasehat di zamannya. Orang-orang mengadukan masalah mereka padanya dan belajar darinya tentang kebijaksanaan. Waktu itu, orang-orang sangat menjunjung tinggi kebijaksanaan untuk memecahkan masalah mereka. Apakah ini rumah Luqman yang terkenal bijak itu? Memang benar, itulah rumahnya. Ya, dia seorang pemimpin yang rendah hati dan tidak sombong. Ini sungguh menjadi perhatian banyak orang. Wahai teman, sesungguhnya apabila Allah telah memberikan hikmah kepada hambanya, maka Allah akan memberikan dunia yang sebenarnya. Oleh karena itu, selalulah bertobat. Benar, hidup ini tidak akan selamat. Tidak akan mendapatkan keberkahan, melainkan jika kita selalu berbuat kebaikan. Selamat datang. Ini adalah sebagian dari nikmat. Ayo, silakan dinikmati. Luqman berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sebaiknya duduk saja. Ayahku tidak suka jika orang harus berdiri menyambut kedatangannya. Luqman berkata, "Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus ridho terhadap apa yang diberikan Allah padanya, bersabar atas cobaannya, dan juga mensyukurinya. Sungguh, Allah hanya memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya." Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Berilah sedikit dari hartamu, Tuan. Sedikit saja. Aku lapar. Pergi dariku. Aku memperoleh harta ini dengan kerja keras, kau mengerti? Kau sangat malang, Pak. Mari, aku berikan makanan padamu. Selamat datang, Luqman yang bijaksana. Terima kasih, Nak. Luqman berkata, "Apakah kau lupa masa ketika kau miskin dan tidak berdaya? Aku tidak pernah mengalami masa seperti itu sebelumnya." Luqman berkata, "Kalau begitu, akan datang padamu masa kesengsaraan itu." Bagaimana mungkin? Luqman berkata, "Masa itu akan datang jika kau tidak menyayangi orang-orang miskin dan membantu kaum yang lemah. Hilanglah hartamu dan musnahlah perniagaanmu. Sampai kapan kita biarkan Luqman dan anaknya merusak apa yang telah kita bangun? Sampai kapan? Tuanku, Luqman mempunyai kebijakan yang dapat memasuki hati orang-orang itu, Tuan. Apa yang kalian ingin katakan? Tuanku, kita telah kalah dengan kebijaksanaan Luqman. Kita juga telah kehilangan waktu, Tuan. Coba kita lihat kembali ke belakang. Benar, kita telah gagal. Apa yang harus kita lakukan?
Paduka tuanku. Kita akan merusak apa yang dilakukan Luqman dan membisiki manusia agar tidak mendengarkannya. Dengan begitu, kita akan menjauhkan orang dari kebijaksanaan Luqman yang membuat dekat dengan Allah dan menjadikan orang yang terpilih. Bagaimana sang Raja Setan? Aku datang, Ayah. Luqman berkata, "Anakku, aku minta padamu, janganlah kamu bersuara dengan keras. Karena sesungguhnya suara yang paling dilaknat adalah suara yang seperti keledai. Dan janganlah kamu berjalan dengan congkak dan sombong. Rendah hatilah, sehingga orang-orang akan selalu menghormatimu." Aku mengerti, Ayah. Luqman berkata, "Apakah kamu sudah sholat, nak?" Belum, Ayah. Luqman berkata, "Sholatlah, nak. Dan juga ingatkan teman-teman dan orang-orang di sekelilingmu agar mereka mendirikan sholat." Apa-apaan ini? Luqman telah merusak rencana kita. Berikanlah sedikit dari hartamu, Tuan. Sedikit saja. Ambillah, ini untukmu. Jangan. Jika kamu terus memberikan daganganmu dengan cuma-cuma, kau akan segera bangkrut dan kau tidak akan bisa berjualan lagi, temanku. Mari. Nah, ayo silakan beli. Ayo silakan beli, akan kuberikan potongan harga. Aduh, celakanya aku. Tak ada seorang pun yang mau membeli daganganku. Seandainya aku mendengarkan nasihat Luqman, pasti tidak akan begini jadinya. Oh, Luqman, tolong selamatkan aku. Apa yang harus kulakukan? Berikan nasihatmu. Kalau begini terus, aku akan bangkrut, Luqman. Luqman berkata, "Saudaraku, Allah telah menerima taubat hambanya. Asalkan dia tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya itu. Allah telah menciptakan manusia di bumi ini untuk memberikannya kesempatan berbuat baik. Manfaatkanlah itu." Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ayo silakan beli. Ayo silakan saudaraku. Buah ini sangat segar sekali. Ayo silakan beli. Oh, bangunlah, bangun nak. Sebaiknya kau pergi saja sana, wanita tua. Aku sakit. Aku lapar dan dahaga. Ayo pergilah bekerja. Sudah. Tidur. Dan beristirahatlah. Aku sangat lelah dan lemah. Karena aku lapar dan dahaga. Aku sedang sakit. Aku tidak bisa apa-apa. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa berbuat apapun untukmu. Aku tidak minta apa-apa. Aku ingin pergi ke tempat Luqman untuk meminta nasihat dan bantuannya. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Pergilah kemana kau suka, wanita tua. Kami telah berhasil berbuat jahat. Dan kami akan merusak seluruh kebaikan dengan keburukan. Selamat datang, Bu. Ayo, silahkan masuk. Oh, tidak perlu, nak, tidak perlu. Aku kemari mencari Luqman untuk meminta bantuannya menyelesaikan masalahku. Tunggu sebentar ya, Bu. Lihatlah anakku yang malas ini. Inilah masalahku. Lihatlah dia seperti ini. Apa ini? Siapa?
sini? Luqman berkata, bangunlah nak, dan cium ibumu. Allah telah memerintahkan kita untuk menyayangi ibu kita dan menyuruh kita untuk mematuhi orang tua, kecuali untuk hal yang dilarang oleh Allah, yaitu menyekutukannya. Tetapi, biarpun orang tua kita berbuat seperti itu, kita harus tetap berbuat baik pada mereka dan jangan pernah berbuat keji kepada mereka. Ingatlah itu. Luqman kemudian membacakan hadis. Para pemuda, ketahuilah, ibumu telah mengandungmu dengan susah payah. Dan ketika dia melahirkanmu, dia terjaga siang dan malam untuk menjagamu dan memberimu makan. Tetapi ketika engkau dewasa, engkau mengatakan kata-kata kasar padanya. Engkau tidak menjaga ibumu yang telah tua dan juga sakit-sakitan. Tidak memberinya makan. Apakah kau tidak takut terhadap murka Allah? Aku meminta Luqman untuk menasihatimu, nak. Aku mengerti, Bu. Dan aku akan mematuhi semua perintahmu. Dan aku tidak akan pernah memintamu untuk menyekutukan Allah. Itulah harapanku, nak. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Luqman berkata pada anaknya, mari sini nak, dengarkan apa yang akan kukatakan, yang akan membuatmu bahagia di dunia dan selamat dari api neraka di akhirat kelak. Ini adalah wasiatku kepadamu, jagalah untuk selamanya. Baiklah, Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Luqman berkata, anakku, janganlah kau berbuat maksiat sekecil apapun kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kau berdusta. Dirikanlah sholat dan bergaulah dengan baik terhadap semua orang. Dan selalu hindarilah berbuat kejahatan. Juga bersabarlah dalam menghadapi apapun musibah yang menimpamu dan kesediaan yang kau rasakan. Sabar itu adalah sikap yang disukai Allah dan salah satu di antara sifat mulia. Dan janganlah kamu berjalan dengan congkak dan membanggakan dirimu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak dan menyombongkan diri. Dan aku ingatkan padamu, janganlah sekali-kali berjalan di muka bumi tanpa tujuan. Jika kau bicara, pelankan suaramu. Karena suara yang dilaknat adalah suara yang menyerupai suara keledai. Camkan itu, nak.
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Celakalah kita. Semua nasihat Luqman adalah kebajikan. Jika semua manusia menjadikannya wasiat hidup mereka dan mengerjakannya, tamatlah kekuasaan kita. Tidak, hal itu tidak boleh terjadi. Kita harus menyusun siasat untuk membisiki manusia berbuat keburukan. Tidak, jangan biarkan manusia dalam kedamaian. Tidak, tidak bisa. Kita harus mengganggu manusia untuk berbuat kejahatan. Kita harus mengganggu manusia. Manusia tidak boleh berbuat kebaikan. Tidak boleh. Kalau begitu, kita harus membuat manusia melupakan wasiat Luqman dan membuatnya mereka berbuat sebaliknya. Benar. Tapi hal itu harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Karena hal itu adalah usul hamba akan segera melaksanakannya yang mulia. Iya, aku juga akan berusaha keras melakukannya untuk tuanku Raja Setan. Kerjakanlah. Manusia pun hidup dengan menjaga wasiat Luqman dan nilai-nilai kebaikan yang diajarkannya. Mereka mengajarkan kepada anak keturunan mereka sehingga sampailah kebijaksanaan Luqman kepada kita. Karena itu, kita harus terus menjaga wasiat yang telah diberikan Luqman pada anaknya untuk dijaga.